Halo semua, kembali lagi di Nuju Cumarios Channel, channel yang akan membawa Anda ke dalam dunia magis alur cerita film. Di sini, kita akan membahas setiap sisi dari kisah-kisah yang memukau, menggali detail tersembunyi, dan menyelami nuansa yang membuat film begitu istimewa. Film berawal dari 65 juta tahun yang lalu. Ketika bumi masih berada di zaman kapur, sekelompok biawak buas sedang diburu seekor T-Rex. Mereka berlari ke dalam air, tapi di dalam air ternyata ada yang membuat mereka lebih ketakutan. Seekor hiu megalodon tiba-tiba muncul dan melahap T-Rex. Scene berpindah ke zaman sekarang. Jonas Taylor merupakan bagian dari kelompok ilmuwan yang sedang mengeksplorasi kehidupan di bawah laut. Dan sekarang, secara diam-diam, dia berada dalam perjalanan sebuah kapal. Dia sedang mengumpulkan bukti bahwa kapal tersebut secara sengaja membuang limbah bahan berbahaya dan beracun langsung ke laut. Sampai akhirnya keberadaannya di kapal itu diketahui kru kapal. Perkelahian dengan mereka pun tak terelakkan lagi. Dan di sini, dia merupakan mantan anggota khusus Angkatan Laut Amerika Serikat. Tentu saja dia pandai dalam bela diri. Tidak mudah untuk bisa mengalahkannya begitu saja. Dia memiliki pengalaman kelam saat berada di bawah laut. Bahkan dia harus kehilangan banyak teman dan kerabatnya. Jonas terpojok. Namun tak disangka dia melompat ke laut. Padahal saat itu kapal sedang berada di luar jalur pelayaran dan tidak akan ada kapal lain yang melintas di area tersebut. Namun ternyata itu sudah direncanakan. Mac datang untuk menjemputnya. Scene berganti ke Institut Kelautan Hainan Cina. Jiuming Zhang sedang mencoba kostum yang berhasil mereka ciptakan. Sebuah kostum yang sangat canggih. Kostum ini bisa melindungi pemakainya dari tekanan laut yang sangat ekstrim sekalipun. Dibuat khusus untuk menyelam di lautan yang sangat dalam dan bisa meningkatkan kekuatan dari penggunanya. Pada malam hari, Jonas dan semua kru dari Manawan menghadiri acara anniversary Institut Kelautan Hainan yang ke-10. Acara dihadiri para penyumbang dana dan tentu saja Hillary Driscoll, penyumbang dana terbesar pada proyek ini. Sebagai direktur institut, Jiuming berpidato menjelaskan sebuah proyek yang sedang mereka kerjakan, yaitu penelitian sebuah palung yang memiliki kedalaman lebih dari 6.000 meter di bawah laut. Di sana juga dia memperkenalkan seekor hiu megalodon bernama Haiki. Hiu purba ini mereka temukan di Palung Mariana saat masih kecil, dan mereka memutuskan untuk membawanya ke penangkaran untuk melakukan berbagai penelitian. Jiuming masuk ke dalam kolam Haiki. Sontak tindakannya itu mengejutkan semua tim. Melihat hal itu, tentu saja Jonas melarangnya karena itu sangatlah berbahaya. Tapi Jiuming dengan pedenya mengatakan bahwa Haiki sudah dirawatnya dari kecil dan akan menurut kepadanya. Ternyata Jiuming ingin memperkenalkan alat baru untuk mengendalikan megalodon. Awalnya Haiki merespon dengan baik, tapi kejutan datang. Tiba-tiba Haiki mendekat dan bersiap untuk memangsa Jiuming. Ternyata Jiuming berhasil naik sebelum dilahap oleh Haiki. Sontak kejadian itu membuat Jonas marah karena kelakuan Jiuming tadi membuat Mei Ying takut dan khawatir pada keselamatan Jiuming. Jiuming mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan Haiki. Sudah seminggu ini Haiki bertingkah aneh, dan dia sedang mencari tahu apa penyebabnya. Keesokan harinya mereka tiba di Manawan, pusat penelitian kelautan. Sementara di tempat lain, di bawah cahaya bulan Haiki terlihat seperti terkena genjutsu. Tingkah lakunya seperti sudah tidak terkendali. Dia menjebol pembatas dan keluar dari Institut Kelautan Hainan, tempat di mana dia dibesarkan oleh Jiuming. Tim penyelam sudah memasuki kapal selam dan bersiap menuju tempat terdalam dari Palung Mariana. Dalam perjalanan, terdeteksi pemakaian oksigen dari kapal Jonas tidak normal. Ternyata Mei Ying diam-diam memasuki kapal. Jonas tidak memberikan izin. Dia meminta tim untuk kembali ke Manawan dan sementara membatalkan misi
dengan alasan keselamatan Mei Ying. Namun berkat bujukan Mei Ying dan anggota tim yang lain, akhirnya Jonas mengizinkan Mei Ying untuk ikut dalam misi mereka. Di tengah perjalanan, terdeteksi seekor megalodon mendekat. Yang membuat semua orang lebih terkejut adalah mereka melihat sinyal dari Haiki. Ternyata peliharaan Jiuming melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi. Dengan kecepatan penuh kedua kapal memasuki palung, dengan harapan mereka terbebas dari kejaran Haiki. Tapi ternyata Haiki berhasil mengikuti mereka ke dalam palung. Hal yang lebih mengejutkan pun terjadi. Ternyata di dalam palung mereka menemukan 2 ekor megalodon jantan, yang mereka sebut sebagai megalodon terbesar yang pernah dilihat manusia. Jiuming meminta tim untuk mengikuti mereka. Ternyata para megalodon ini sedang kawin. Jiuming baru paham, ternyata seminggu ini Haiki bertingkah aneh, karena ini adalah musim kawin bagi megalodon. Kejutan masih berlanjut. Mereka menemukan stasiun di dasar laut. Tempat yang mereka pikir belum terjamah manusia, ternyata sudah ada stasiun di dalam sana. Jiuming juga mendeteksi ada 1 kapal selam lain di sekitar mereka. Seorang pria bernama Montes ada di dalam kapal itu. Bahkan Montes bisa melihat Jonas. Melihat kapal Jonas dan Jiuming memasuki wilayah parit, Montes langsung meledakkan wilayah itu. Padahal masih ada temannya di dalam sana. Akibat ledakan itu, longsor pun terjadi dan mengakibatkan kapal Jonas dan Jiuming tertimpa reruntuhan. Kapal mereka rusak dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jonas menghubungi Match di mana One untuk melakukan penjemputan, namun ternyata semua kapal penyelamat rusak. Itu artinya ada sabotase dalam kejadian ini. Ada pengkhianat di mana One. Tidak ada pilihan lain. Jonas bersama timnya harus berjalan kaki menuju stasiun misterius itu dengan menggunakan kostum yang dirancang oleh Jiuming. Mac memperingatkan Jonas untuk cepat, karena oksigen di dalam kostum yang mereka pakai sangatlah terbatas. Mereka harus berjalan kaki sejauh 3 km, dengan tetap waspada dengan apa yang ada di sekitar mereka. Terlihat mereka sangat terkesan dan tercengang dengan kehidupan di dasar sana. Banyak spesies makhluk hidup yang bahkan belum dikenal manusia. Tapi perjalanan harus berlanjut. Mereka harus segera sampai ke stasiun sebelum kehabisan oksigen. Tiba-tiba salah satu dari mereka berteriak. Lance diserang makhluk raksasa lain yang ada di sana. Hanya tertinggal helm dari kostumnya. Menyadari akan adanya bahaya, Jiuming dan Jonas memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Ternyata Montes adalah orang suruhan Hillary, yaitu orang yang sudah mendanai proyek penelitian Mana One. Selain untuk mengeksplorasi kehidupan di dasar laut, ternyata Hillary juga memiliki tujuan lain. Mereka melakukan penambangan ilegal di dasar laut. Karena Jonas dan timnya sudah mengetahui keberadaan dan aktivitas mereka, Hillary pun memerintahkan Montes untuk menghabisi mereka semua. Ketika Jones akan sampai di stasiun, tiba-tiba kawanan biawak purba seperti di awal film datang dan mulai menyerang mereka. Karena jumlah mereka terlalu banyak, Jiuming menyalakan suar dan berhasil mengusir kawanan biawak purba itu. Tapi suar tersebut malah menarik perhatian para megalodon, dan sekarang giliran kawanan megalodon yang menyerang mereka. Akhirnya Jonas dan timnya berhasil selamat dan memasuki stasiun. Mereka memeriksa apa yang ada di dalam stasiun itu. Namun tidak ada seorang pun yang mereka temukan. Sampai akhirnya mereka menemukan beberapa bongkahan logam bumi langka yang diperkirakan nilainya miliaran dolar. Berkat keahlian Mei Ying, akhirnya mereka terhubung dengan Mana One. Jess yang menerima panggilan itu kaget ternyata Jonas masih hidup. Tapi Jess memberitahu mereka ada kapsul yang bisa menyelamatkan mereka. Jess mengarahkan mereka ke ruangan kapsul itu berada. Namun setelah mereka berhasil memasuki ruangan kapsul, tiba-tiba ruangan itu terkunci. Ternyata itu adalah ulah Jess. Dan jelas bahwa dialah orang yang berkhianat di Mana One.
Untuk bisa menyelamatkan Mei Ying, Jess meminta Rigas untuk menembak Jonas tepat di jantungnya. Namun Rigas menolaknya. Sebagai konsekuensinya, Jess membuang semua kapsul yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak hanya itu, Jess juga membuka pintu air untuk menyingkirkan mereka. Untuk menyelamatkan tim, Jonas berencana untuk membuka pintu udara, meskipun dia harus membukanya dari luar, yang artinya dia harus melawan tekanan dasar laut yang sangat kuat. Dan Jiuming yakin kalau Jonaslah satu-satunya orang yang bisa melakukan itu. Saat di luar, Jonas melihat Megalodon berenang di atasnya. Dia berhasil membuka pintu udara. Namun di waktu yang sama, dia jatuh pingsan. Saat dia terbangun, dia sedang diseret oleh Montes. Jones yang mulai tersadar, akhirnya bertarung melawan Montes sambil berusaha membuka pintu ruang kapsul. Di waktu yang tepat, Jonas berhasil membuka pintu itu dan berhasil menyelamatkan tim. Sementara itu, tentara bayaran Hillary tiba di Manawan. Mereka bertugas untuk mengurung semua pekerja agar Hillary bisa mengendalikan Manawan. Jonas dan timnya berniat kembali ke permukaan dengan menggunakan kapal selam milik Montes. Namun jika mereka keluar, itu artinya mereka akan berhadapan dengan 3 Megalodon sekaligus. Jiuming tidak kehabisan ide. Dia berencana memancing Megalodon dengan menyalakan semua lampu di stasiun. Meskipun dengan perjuangan yang berat, akhirnya Jiuming bisa masuk ke dalam kapal selam dan meninggalkan stasiun dasar laut. Terlihat seekor gurita raksasa juga mengikuti mereka ke permukaan. Dan ternyata Montes juga berhasil selamat dengan menggunakan kostum rancangan Jiuming yang dikaitkan ke pelampung. Mac dan DJ berhasil ditangkap. Tapi Jonas dan Jiuming datang untuk menyelamatkan mereka. Hal yang mengejutkan terjadi. Mei Ying dan Rigas melihat 3 Megalodon datang dan mendekat ke Manawan. Megalodon berhasil menembus kaca yang ada di depannya dan melahap Jess yang berada di baliknya. Montes yang ada di sana langsung berlari menghindari air laut yang masuk ke dalam ruangan. Sementara itu Jonas dan tim bersiap untuk meninggalkan Manawan dengan menggunakan sebuah perahu karet. Untuk meminimalisir gerakan yang bisa memancing serangan Megalodon, mereka menggunakan dayung untuk mengemudikan perahunya. Tapi di belakangnya, para tentara bayaran mengikutinya dengan perahu. Namun bedanya mereka menggunakan motor sebagai kemudinya. Dan benar saja mereka langsung dilahap Megalodon. Melihat kejadian itu, Jonas melihat ada kesempatan untuk kabur dan mereka langsung tancap gas. Jonas berencana untuk melawan Megalodon dengan menggunakan tombak yang dia buat sendiri. Tombak itu diikat dengan peledak yang mereka temukan kapal selam Montes. Mereka menuju ke pulau terdekat, dan pulau terdekat dari mereka yaitu Fun Island. Di sana terlihat banyak sekali turis yang sedang berlibur dan bersenang-senang di pantai. Terlihat Hillary dan Montes juga mendarat di sana dengan menggunakan helikopter. Hillary marah dan meminta Montes untuk segera menghabisi Jonas dan kawan-kawan, agar tidak ada yang tahu tentang penambangan ilegal mereka. Jonas tiba di pulau itu dan langsung meminta para turis yang sedang berenang untuk meninggalkan air. Namun tidak ada yang mendengarkan. Sampai akhirnya 3 Megalodon datang dan menyerang mereka. Para turis yang ada di darat juga tak luput dari serangan. Dan kali ini kawanan biawak purba yang menyerang mereka. Hillary yang berada di dalam helikopter pun tak luput dari serangan biawak yang mengerikan itu. Jonas berencana untuk melawan Megalodon dengan menggunakan tombak yang dia buat sendiri. Tombak itu diikat dengan peledak yang mereka temukan kapal selam Montes. Dengan kepiawaiannya, Jonas berhasil menancapkan tombak dan meledakkan 1 Megalodon. Ancaman tidak hanya datang dari hewan yang mengerikan, tapi Jonas juga diburu oleh tentara bayaran Hillary. Kejar-kejaran pun terjadi.
Di tempat lain, ancaman lain pun datang. Seekor gurita raksasa memburu para turis di sana. Melihat Mei Ying dalam bahaya, Jonas dan Jiu Ming datang untuk menyelamatkannya. Jonas berhasil mendarat di jembatan, namun Megalodon datang mengancam. Beruntung Megalodon itu tersangkut pada rantai dan jangkar yang ada di pantai. Untuk menghindari kejaran Montes, Jonas bersembunyi di bawah jembatan. Namun di waktu yang tepat, Jonas keluar dan menancapkan kayu di kaki Montes. Tetesan darah memancing Megalodon, sampai akhirnya Montes disambar dan dilahap hiu purba itu. Melihat Mac dan Jiu Ming dalam bahaya, Jonas memancing Megalodon untuk datang dan mendekat padanya. Megalodon datang dengan membuka mulutnya yang besar, tapi Jonas berhasil menusuknya dengan potongan dari baling-baling helikopter. 2 Megalodon pun tumbang. Saat Jonas, Mash dan Jiu Ming berenang menuju daratan, datang Megalodon terakhir. Tapi Jiu Ming mengatakan bahwa yang datang itu adalah Haiki. Dan Jiu Ming yakin bisa mengatasinya. Dengan menggunakan alat rancangannya, Jiu Ming membuat Haiki tersadar dan pergi meninggalkan mereka. Akhirnya ancaman dari semua makhluk mengerikan itu berakhir. Untuk merayakan keberhasilan mereka bersulang dan meminum minuman yang mereka temukan di pinggir pantai. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.